Senang ketemu dengan Anda semua di rumah Tuhan, dan ini adalah minggu pertama di tahun 2024. Jadi coba Anda boleh noleh kiri, noleh kanan, katakan Happy New Year, selamat tahun baru. Senang ketemu Anda dengan Anda di rumah Tuhan. Saya pun mau ucapkan kepada Anda semua Happy New Year, selamat tahun baru 2024, dan saya percaya apapun yang akan terjadi di tahun ini, kami akan baik-baik saja sebab Tuhan Yesus beserta. Semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini seperti biasanya saya suka lakukan, saya ingin mulai dengan sebuah bacaan. Kita akan buka bersama di dalam Mazmur 23. Dan mungkin banyak dari Anda sudah hafal Mazmur ini, singkat sekali, dan kebanyakan orang sudah dengar ini sejak kecil. Bahkan mungkin di sekolah minggu pernah belajar, tapi coba saya baca begini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memanggilkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dilanjutkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya rasa ini sebuah ayat yang sangat cocok untuk kita dengarkan di awal tahun. Kadang-kadang ayat-ayat ini dipakai di ibadah kedukaan. Karena ada satu ayat di sini yang mengatakan, walaupun saya jalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Tapi ini kan cuma satu dari begitu banyak ayat. Sebenarnya ini bicara mengenai bagaimana Yesus gembala kita selalu menuntun kita. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita akan aman. Karena Yesus berada di sana bersama-sama dengan saya. Saya akan berikan judul untuk khotbah pertama di awal tahun, Sebab Engkau besertaku. Coba kita boleh bacakan bersama, 1, 2, 3. Sebab Engkau besertaku. Mari sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar. Kita diingatkan Engkau adalah Sang Gembala Agung, Gembala yang baik. Kami nggak tahu apa yang menanti kita di tahun 2024. Tapi apapun yang menanti, bukan itu yang penting. Yang penting adalah kami tahu Engkau beserta kita. Kemanapun kita melangkah, apapun yang terjadi. Sehingga kita bisa katakan semua akan baik-baik saja. It will be well with my soul. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah dengar ilustrasi bahwa kehidupan kita itu bagaikan mobil? Kalau ada yang pernah dengar, angkat tangan. Kebanyakan belum? Oke, saya akan jelaskan. Jadi, anggap aja kehidupan kekristenan Anda dan saya itu seperti mobil. Berarti Yesus harus ada dalam mobilnya. Kalau Yesus nggak ada dalam mobil kita, berarti kita bukan Kristen. Mungkin Anda semua katakan, oke, Yesus ada di dalam mobil saya. Pertanyaan saya, di manakah Yesus di dalam mobil Anda? Apakah dia sekedar berada di bagasi? Sekarang hari Minggu, oke, Yesus keluar dari bagasi. 2 jam saya mau ibadah. Selesai ibadah kembali lagi. Nanti ada masalah besar di dalam 1 minggu itu. Pas masalah besarnya Yesus dikeluarin lagi. Saya berdoa sampai goyang-goyang. Tapi nggak ada yang terjadi. Selesai berdoa, Yesus masuk lagi bagasi. Yang lain engkau gak usah ikut urus. Hidupnya terserah saya. Pokoknya pas saya butuh dikeluarin. Mungkin kebanyakan dari Anda katakan, enggak, Yesus nggak di bagasi. Yaudah, dia di mana? Apakah di kursi penumpang? Dan mungkin sebagian besar dari Anda sudah berpikir begini. Saya tahu. Dia ini mau ngomong atau bertanya tentang apa? Tapi saya rasa Anda nggak tahu. Nah, berikut saya akan tanya, apakah Yesus kalau bukan di bagasi, bukan di kursi penumpang, apakah dia yang nyetirkan mobilnya? Dan Anda katakan, ya itu kan yang tadi saya pikir, pasti itu pertanyaannya. Oke, memang saya tanya, apakah yang Yesus setirkan mobilnya? Tapi pertanyaan tambahan, apakah Anda seorang penumpang yang suka banyak komentari? Apapun, belok manapun, apapun yang dilakukan, semuanya dikomentari. Jadi apanya beda dengan Anda nyetir sendiri? Kalau semuanya harus dikomentari. Ada sebuah perempatan, ini sekali lagi, ini gambaran kita bersama Yesus dalam mobil ya, kehidupan kekristenan kita. Ada perempatan, Yesus mau belok kanan, terus loh Yesus ngapain belok kanan? Saya mau bawa kamu ke jalan yang mengajarkan kamu pengampunan. Tapi saya nggak mau mengampuni dia.
Jadi walaupun dia yang nyetir, tapi kita yang ngatur. Habis itu ada perempatan yang lain, mau belok kiri mungkin. Loh Yesus, kenapa belok kiri? Saya mau mengajari kamu untuk banyak memberi. Tapi saya nggak mau banyak memberi. Nah, apakah kita seorang penumpang yang seperti itu? Apapun yang dilakukan oleh Yesus yang mau diajarkan, yang dia mau pimpin, tapi kita nggak mau. Jadi bukan seorang penumpang yang baik. Ya lebih baik setir sendiri. Dan mungkin hari ini kita perlu renungkan. Apakah kenyataannya itu hidup kita? Apakah kita tipe Kristen yang, sorry to say, Yesus dalam bagasi hanya dikeluarkan pas butuh? Atau mungkin memang Yesus di kursi penumpang? Di sana pun kita harus bertobat. Atau Yesus memang yang nyetirkan, tapi kita selalu punya pandangan sendiri dan komentar sendiri? Di sana pun kita perlu mengoreksi diri. Dan ini harapan saya di awal tahun 2024. Di mana kita belajar mengenai Yesus adalah gembala, pemimpin yang baik. Tapi biarlah kita izinkan apa yang dia mau, itu yang terjadi. Semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 23 yang tadi kita sudah baca bersama, kalau di dalam bahasa Ibrani terdiri dari 57 kata. Jadi ada 28 kata, tiba-tiba ada satu kata yang penting, terus ada 20 kata yang lain. 28, 1, 28. 28 kata yang menjelaskan sesuatu, tiba-tiba ada ayat atau kata kunci, satu kata saja dalam bahasa Ibrani. Habis itu ada 20 kata yang lain. Tapi satu kata itu mengikat seluruh pasalnya. Kita melihat satu kata itu apa, tapi Anda harus tahu kalau satu kata itu ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi 5 kata. Yaitu, for thou art with me. Kalau dalam bahasa Indonesia coba kita lihat saja, di dalam ayat 4 katanya ada, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, apapun terjadi, it's okay. Ini kata kuncinya, dalam bahasa Ibrani satu kata, Indonesia 3 kata. Sebab engkau besertaku. Coba kita semua boleh katakan ini, 1, 2, 3. Sebab engkau besertaku. Bapak, Ibu, Saudara, saya nggak tahu apa yang akan menanti engkau di tahun 2024. Mungkin banyak pintu yang terbuka. Atau mungkin banyak pintu yang tertutup. Mungkin pekerjaan dan keuangan akan baik-baik saja. Mungkin pekerjaan dan keuangan tidak baik-baik saja. Mungkin di tahun 2024 ini, keadaan keluarga, pertemanan, dan relasi yang lain, semuanya akan luar biasa, atau semuanya akan buruk. Mungkin akan ada banyak sukanya, mungkin akan ada banyak dukanya. Mungkin banyak doamu terjawab, mungkin banyak doamu yang tidak terjawab. Namun bukan mengenai apa yang terjadi yang penting di tahun 2024 ini. Karena kita ini bukan peramal, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang penting cuma satu hal yang dikatakan di dalam ayat ini. Bahwa apapun yang terjadi, entah kita dipimpin ke padang berumput hijau, ataupun kita dipimpin ke dalam lembah kekelaman, saya nggak perlu takut. Karena satu hal, for thou art with me. Sebab engkau besertaku. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Asal kita dekat dengan Tuhan, asal kita berjalan dengan Tuhan, asal kita merendahkan diri dan mengakui, Tuhan tanpa engkau saya nggak bisa. Semua akan baik-baik saja, sebab dia akan menyertai dan menolong kita. Saya waktu itu, beberapa waktu yang lalu melihat di Instagram sebuah video singkat, sebuah reel, di mana seorang pengkhotbah India mengatakan sesuatu yang memberkati saya ingin sharing dengan Anda semua. Walaupun sebenarnya kita semua sudah tahu mengenai hal ini. Tapi kadang-kadang bahkan kebenaran dasar pun menguatkan kalau kita kembali mendengarnya. Dia berkata begini, coba kapan-kapan kalau ada waktu bandingkan 10 perintah Allah yang ada di dalam kitab Keluaran. Terus bandingkan dengan perjanjian yang ada di perjanjian baru. Contohnya salah satu di dalam Ibrani 8 ayat 10-12. Di kitab Keluaran cuma bicara mengenai engkau harus, engkau tidak boleh. Engkau harus, engkau tidak boleh. Kalau kita bandingkan dengan yang di Ibrani 8, di sana bukan soal engkau, bukan soal apa yang Anda dan saya bisa lakukan, tapi di sana Tuhan katakan, aku telah. Itu perbedaannya perjanjian lama sama perjanjian baru. Dan apakah hari ini kita semua sadar dan kita mengatakan, Tuhan saya sadar saya nggak akan mampu menjalankan kehendak engkau bagi saya kalau dengan kekuatanku sendiri. Tahun 2024 apapun rencana engkau, aku nggak bisa Tuhan, saya menyerah. Ada orang yang menyerah dan mereka sadar mereka nggak bisa, baik puji Tuhan, prosesnya lebih cepat. Ada orang yang nggak sadar-sadar, prosesnya akan lebih panjang.
Tapi pada saat kita katakan, Tuhan saya nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Tuhan saya menyerah. Tuhan akan katakan, baik, kamu menyerah. Kamu sudah bersusah payah sepanjang malam untuk menangkap ikan, tapi kamu nggak dapat. Oke, sekarang saya akan bantu kamu. Biar aku yang berkarya, aku yang bergerak dalam dirimu, aku yang mengubahkanmu, aku yang mengutus rohku berkarya dalam dirimu. Betapa sedihnya begitu banyak anak Tuhan hari ini, mereka hanya mengenal pekerjaan Roh Kudus sebatas berbahasa roh dan karunia mujizat-mujizat. Tapi kuasa Roh Kudus jauh lebih, pekerjaan Roh Kudus jauh lebih dari itu. Roh Kudus datang ke dunia ini, Pentakosta terjadi, dia hidup dalam Anda, dalam saya, supaya hari ini kita bisa dipimpin dan dimampukan. Sama seperti Yesus sepanjang dia hidup di dunia ini, dipimpin dan dimampukan. Sehingga hari ini saya bisa berubah, saya bisa bertumbuh, saya menjadi lebih baik, bukan aku hebat. Tapi karena dia yang hadir di dalamku. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Tema tahun 2024 untuk Gereja New Life Church adalah closer, yang artinya lebih dekat. Dan kami ingin kita semua sadar bahwa kita tidak akan mampu melakukan apapun, gak akan mampu menjalankan kehendak Tuhan kalau kita nggak close, nggak dekat dengan Tuhan. Ada sebuah quote saya akan tunjukkan oleh A.W. Tozer, nama lengkapnya Aidan Wilson Tozer. Dia pernah mengatakan, "Every man is as close to God as he wants to be." Ini mungkin kutipan yang sudah sering Anda dengar, sudah pernah saya pakai sebelumnya. Bahasa Indonesia begini, setiap orang dekat dengan Tuhan sebagaimana yang dia inginkan. Artinya apa? Tuhan gak pernah membatasi kita untuk mendekat. Kalau dilihat dari kacamata Tuhan, Tuhan mau semua orang super dekat. Cuman apakah kita meresponi karya Yesus? Dia sudah memanggil, dia sudah mati di kayu salib, sekarang dia tunggu, apakah kamu juga mau mendekat? Dia gak pernah membatasi. Anda semua mau dia itu hamba Tuhan, mau itu pendeta luar biasa, mau dia itu pekerja di dunia sekuler, sama aja. Semua orang bisa dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaan saya kepada Anda di awal 2024 begini. Saya ingin tanya, seberapa dekat Anda dengan Tuhan hari ini? Dan jika kita tidak dekat dengan Dia, itu hanya salah kita sendiri. Itu bukan salahnya Tuhan kalau kita nggak dekat. Itu bukan salah keadaan, itu bukan salahnya orang lain, dan bahkan bukan salahnya si iblis. Kalau kita hari ini nggak dekat dengan Tuhan, salah kita sendiri. Tapi ada kabar baiknya. Kita bisa bertobat tiap hari. Kalau memang ada yang kurang baik, hari ini kita bisa berubah. Dan saya percaya tahun 2024 bisa luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau saya lagi nggak dekat dengan Tuhan, itu cuma karena saya sendiri. Mungkin ada orang pakai alasan, kan biasanya suka pakai alasan. Oh, saya ini gak dekat dengan Tuhan karena ada banyak masalah. Loh, Yusuf itu di Alkitab kita baca, dia dilempar ke dalam lubang, dia ditelanjangi, dijual sebagai budak. Sekarang dia berada di Mesir, gak bersalah masuk penjara. Tapi apa kata yang selalu ada di sana? Tapi Tuhan beserta Yusuf. Tapi Tuhan beserta Yusuf. Masalah gak menjadi alasan untuk kita gak dekat dengan Tuhan. Siapa yang di sini mengalami masalah lebih besar dari Yusuf? Saya rasa nggak ada. Tapi Tuhan beserta Yusuf. Orang lain punya alasan bagi ini. Saya ini nggak dekat dengan Tuhan karena saya merasa lonely, sendiri, kesepian, dibuang. Apakah kita semua ingat ceritanya Daud? Daud itu dibuang oleh keluarganya. Daud itu oleh ayahnya, kan dia punya banyak saudara, dipercayakan cuman menjagai 2-3 ekor kambing domba. Dan ngerti nggak? 2-3 itu artinya nggak ada arti. Jadi benar-benar itu nggak akan menghasilkan apapun. Yang penting Daud itu jauh dari rumahnya. Dan dijelaskan dia jauh itu berhari-hari jauhnya. Kalau jalan kaki. Untuk menjaga 2-3 kambing domba. Samuel disuruh Tuhan bilang, Samuel salah satu anaknya Isai, coba diurapi jadi raja. Samuel datang, Daud nggak hadir dan ayahnya pun lupa panggil Daud. Karena lupa ada anak yang namanya Daud. Jadi dilupakan, dibuang. Tapi apa yang kita baca Daud mengatakan, selalu pas dia sendirian, kesepian, walaupun cuma lagi bukan manusia tapi 2-3 ekor kambing domba, dia itu menyembah Tuhan dengan harpa dan dia merasa begitu melekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan katakan seorang sesuai dengan hati saya. Kesepian bukan alasan untuk kita nggak dekat dengan Tuhan. Ada orang lain yang mengatakan, saya lagi ini jauh dengan Tuhan nggak dekat karena saya begitu banyak kekurangan.
Karena kekurangan akhirnya saya menyesal dan saya marah dan saya ini dan saya itu. Tapi gara-gara kekurangan. Pernahkah kita baca cerita hidupnya Paulus? Paulus katakan, ada saatnya saya berlimpah, ada saatnya saya berkekurangan. Dan waktu saya berkekurangan, pernah saya nggak bisa makan, pernah saya nggak punya pakaian. Tapi saya belajar, Filipi 4, saya belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sehingga entah saya berkelebihan atau berkekurangan, satu hal yang saya selalu bisa lakukan, memuji Tuhan selalu. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita anak Tuhan jangan banyak alasan atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan iblis. Kalau kita lagi nggak dekat dengan Tuhan, nggak bisa. Terakhir mungkin ada orang mengatakan, saya ini lagi nggak dekat dengan Tuhan, saya merasa kurang dekat, saya jauh. Karena banyak duka cita yang saya lagi alami. Terus Anda berpikir para pendeta atau saya ini nggak pernah mengalami duka cita? Saya ingin kutip hal yang sama yang Pastor Iwan katakan minggu lalu waktu berkhotbah. Pastor Iwan mengatakan, imitate me as I imitate Christ. Ikutilah teladan saya seperti saya ikut teladan Tuhan. Dan itu diambil dari perkataan Paulus, 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus bilang kepada orang lain, coba kamu ikut teladanku sama seperti saya ikut teladan Tuhan. Bukan berarti saya ini seorang Superman, tapi hal-hal yang baik yang Anda lihat itu bisa diambil. Saya juga banyak masalah, saya juga banyak duka cita, tapi selalu coba Anda tanya siapapun. Biasanya kesaksian orang tentang saya selalu adalah, kok Karsten itu selalu kelihatan bahagia? Kok Karsten wajahnya gak pernah kelihatan kayak cemberut atau kok kelihatan kayak ada sesuatu? Karena saya percaya satu firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, whatever happens, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu kehendak Tuhan bagimu. Dan saya harus sadar saya bisa lakukan itu, boleh tepuk tangannya untuk Tuhan, bukan untuk saya. Bukan karena saya hebat, kita semua bisa asal roh Tuhan yang hidup dalam diri kita. Kalau kita katakan ini kebenaran, saya mau alami ini, kita akan alami ini. Tapi kalau saya akan ikuti kata dunia dan mengatakan, oh ada yang namanya mut-mutan, ada saatnya nyamuknya buruk, ada saatnya gini, ada saatnya. Kalau kita percaya dunia, ini gak pernah akan terjadi. Berdirilah di atas kebenaran dunia, kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang mengatakan hidup gaya hidup yang seperti ini, itu mungkin. Karena Roh Kudus beserta. Mungkin ada satu alasan lagi yang banyak orang pakai. Saya gak dekat dengan Tuhan karena saya ini begitu sibuk, gak punya waktu untuk bersekutu. Apakah benar kita begitu sibuk? Coba kita lihat satu quote lagi. Dikatakan oleh John Piper. One of the greatest uses of Twitter and Facebook will be to prove at the last day that prayerlessness was not from lack of time. Bahasa Indonesia, salah satu kegunaan Twitter dan Facebook, dan mungkin itu kan di Amerika, di Indonesia mungkin yang lebih cocok adalah bukan Twitter dan Facebook, tapi mungkin Instagram dan mungkin TikTok, contohnya ya. Salah satu kegunaan Twitter dan Facebook adalah untuk membuktikan di hari akhir bahwa tidak berdoa bukan karena kurangnya waktu. Anda bisa semua buka di HP Anda masing-masing, nanti kalau Anda pulang, Anda bisa cek, kan ada statistiknya seberapa banyak waktu Anda gunakan untuk social media atau untuk hal-hal yang nggak penting. Nah kalau ada orang bisa katakan dalam satu hari, gak sadar 1 jam, 1,5 jam, tapi waktu untuk Tuhan gak ada. Berarti gak punya waktu itu bukan alasannya, melainkan prioritasnya gak benar. Tuhan gak sepenting TikTok. Tuhan gak sepenting Instagram, Tuhan gak sepenting jalan-jalan, Tuhan gak sepenting pekerjaanku, Tuhan gak sepenting dibanding hal-hal yang lain. Tuhan bukan lagi segala-galanya bagi kita. Jadi sekali lagi saya mau tanya kepada kita semua yang hadir hari ini, apakah hari ini kita close, kita dekat dengan Yesus, dengan Gembala Agung kita? Dan apakah kita mengenal Dia sebagai seorang gembala, atau kita kenal Dia sebagai Gembalaku? Seperti Daud di dalam Mazmur 23 mengatakan, Yesus adalah atau Tuhan adalah gembalaku. Saya pernah dengar sebuah kesaksian yang beneran terjadi beberapa tahun lalu di Hollywood. Jadi di Hollywood lagi waktu itu di salah satu rumah seorang pemain film, seorang yang terkenal, kumpullah beberapa pemain film lainnya. Dan waktu mereka kumpul rame-rame, rupanya mungkin di antara mereka juga ada anak Tuhan, pokoknya mereka bilang begini, coba kita saling kutip Mazmur 23 dan kita melihat siapa yang bisa kutipnya yang paling keren, yang paling luar biasa, yang paling mengharukan. Terus satu demi satu kutip Mazmur 23. Salah satu bahkan dia naik ke atas meja, berdiri atas meja dan disampaikan dengan mimik, gesture, penekanan yang begitu bagus dan luar biasa. Waktu dia selesai kutip Mazmur 23, orang-orang lainnya, teman-teman pemain filmnya tepuk tangan semua.
Hebat, luar biasa. Kebetulan di rumah itu juga ada seorang pelayan yang memang hari itu melayani para pemain-pemain film yang hadir. Dan mereka tahu pelayan ini, waiter ini, dia adalah juga seorang Kristen. Jadi mereka minta coba kamu dong juga kutip Mazmur 23. Dan akhirnya dia rela, dia kutip Mazmur 23. Tidak sebagus si pemain film tadi. Tidak dengan intonasi dan cara yang begitu luar biasa, sangat sederhana. Tapi waktu dia selesai, beberapa dari orang yang hadir harus teteskan air mata. Beberapa dari yang hadir hatinya sangat tersentuh. Bedanya apa? Si pemain film mengetahui isi Mazmur 23. Si pelayan mengenal Sang Gembala. Bedanya di sana. Pertanyaan saya, ini pertanyaan terpenting di tahun 2024 yang saya bisa tanyakan. Apakah engkau mengenal Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus Kristus? Tahukah kita semua kehidupan kekal itu bicara tentang apa? Mungkin seorang mengatakan kehidupan kekal bicara tentang keselamatan. Masuk surga selama-lamanya, ada sukacita selama-lamanya. Dan itu semua benar, gak ada yang salah. Tapi coba kita melihat perkataan Yesus sendiri mengenai apa itu kehidupan kekal. Yohanes 17 ayat 3. Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu. Perkataan Yesus sendiri ya. Yaitu bahwa mereka semua mengenal Engkau, Bapa yang di surga. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus, Kristus yang telah Engkau utus. Saya mau tanya, apakah kita mengenal Allah Bapa dan kita mengenal Yesus? Kita perhatikan di ayat ini tidak dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengetahui firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, mengerti penjelasan doktrin. Bukan itu, tapi apakah mengenal Yesus? Kuncinya di sana. Yang membawa kepada kehidupan kekal, bukan mengetahui hal-hal, tapi hubungan yang hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan hubungan yang hidup itu cuma terbangun oleh satu hal. Habiskan waktu dengan Tuhan. Sehingga tanpa kecuali siapapun Anda, latar belakang apa, pekerjaan apapun, mungkin kita merasa latar belakang yang baik, yang kurang baik, sama aja karena kuncinya cuma satu, habiskan waktu dengan Tuhan. Semua orang bisa, syarat gak susah-susah. Gak harus menjadi orang hebat, orang ini, orang itu enggak. Pokoknya habiskan waktu dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, orang yang hebat di mata dunia tapi gak habiskan waktu dengan Tuhan, di mata Tuhan jauh lebih luar biasa orang yang gak hebat menurut dunia, tapi suka duduk di kaki Tuhan Yesus. Coba semua yang setuju katakan amin. Bentar lagi, mulai tanggal 18 sampai 27 Januari, saya sekalian mau sampaikan. Kita kembali akan melakukan hal yang tiap tahun kita lakukan. Kita akan ada doa awal tahun. Doa puasa 10 hari. Mulai tanggal 18 sampai tanggal 27, nanti Anda nggak usah kaget. Pokoknya akan ada penjelasan lebih lanjut, akan ada banyak tayangan, akan juga ada banyak penjelasan. Tapi secara singkat seperti ini. Jadi memang tiap tahun kita lakukan ini tujuannya satu. Kita doa dan puasa bukan untuk menjadi orang hebat. Kita doa dan puasa bukan tiba-tiba karena doa dan berpuasa kita menjadi berkuasa. No. Tapi tujuannya doa dan berpuasa adalah habiskan waktu di kaki Tuhan Yesus. Nah sebenarnya mau berikan penjelasan mengenai doa puasa cukup panjang. Jadi kita sudah sediakan sejak bertahun-tahun lalu ada video singkat di YouTube. Cuma 10-15 menit kita menjelaskan tujuannya doa dan puasa. Nanti di minggu-minggu ke depan kita selalu akan kasih link di Instagram. Anda bisa juga tanya ke gembala Anda. Atau tinggal klik aja dan Anda bisa nonton videonya mengenai kenapa anak Tuhan itu berdoa dan berpuasa. Tapi secara penjelasan singkat caranya gimana nanti yang kita akan lakukan di NLC. Caranya kita akan tidak makan, hanya minum air putih saja sampai jam 3 sore setiap harinya. Setelah jam 3 sore terserah mau ngapain, pokoknya besok pagi bangun mulai lagi air putih saja sampai jam 3. Mungkin ada beberapa orang yang karena kesehatan mengatakan saya nggak bisa sampai jam 3. Ya udah nggak apa-apa sampai jam 12, pokoknya Tuhan kan melihat hati. Dan juga sekali lagi ini bukan hal yang kita paksakan, tapi satu hal yang kita himbau. Coba di awal tahun kita akan berdoa dan berpuasa. Berpuasa akan memampukan kita untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Kok bisa? Penjelasannya terlalu panjang, Anda nonton video yang akan kita cantum di minggu-minggu ke depan. Dan juga seperti biasanya selama 10 hari akan ada ayat, renungan, dan pokok doa yang kita bagikan. Lewat Instagram, lewat Gembala Life Group, dan lewat sekretariat gereja yang bisa Anda minta. Tapi tujuan cuma satu. Setiap tahun kita ingin habiskan waktu yang baik,
yang banyak dengan Tuhan Yesus. Coba semua yang setuju katakan, saya mau. 1, 2, 3, saya mau. Amin. Saya juga sekarang secara singkat saja, sangat singkat, ingin menjelaskan satu hal mengenai bagaimana kita dekat dengan Tuhan dan habiskan waktu dengan Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah ini biasanya sebuah kitab yang saya suka sampaikan kalau lagi ibadah penghiburan, contohnya di Adijasa. Dan saya tahu ini bukan ibadah penghiburan, tapi apa yang saya mau jelaskan sangat cocok juga untuk hal yang mau saya sampaikan sekarang. Jadi coba kita lihat bentar, Pengkhotbah 1 ayat 2. Dan di sana dikatakan begini, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kok negatif sekali ya? Kalau kita mau tahu Pengkhotbah ini siapa, kemungkinan besar hampir pasti dia adalah Salomo. Karena kalau kita baca seluruh Pengkhotbah dikatakan dia adalah anak Daud. Siapa lagi anak Daud yang begitu berhikmat dan tulis banyak hal kalau bukan Salomo. Jadi hampir pasti ini Salomo. Dan kapan dia menulisnya? Dia menulisnya waktu sudah tua. Waktu sudah begitu banyak pengalaman hidup, begitu banyak suka duka, banyak hal yang dia lewati. Dia sekarang simpulkan seluruh kehidupan dengan mengatakan, hari ini di akhir hidup saya, kalau saya lihat ke belakang, saya harus simpulkan begini. Semuanya sia-sia. Kata sia-sia ini muncul 38 kali dalam kitab Pengkhotbah. Padahal kitab Pengkhotbah sangat singkat. Tapi bisa keluar puluhan kali. Arti kata sia-sia, kalau dalam bahasa asli, sebenarnya mengandung arti vapor. Vapor itu Inggris, kalau Indonesia uap. Jadi kata sia-sia sebenarnya yang dipakai adalah di sini adalah kata uap. Tapi kan menggambarkan uap itu seperti hal yang sia-sia. Uap itu seperti satu hal yang sementara saja. Sebenarnya dipikir-pikir hal yang sementara itu juga bisa baik. Anda semua tahu bagaimana saya ini suka semua hal yang kaitannya dengan outdoor. Entah itu camping, entah itu gardening, entah itu jalan di nature, entah itu bersepeda. Semua hal yang kaitan dengan itu saya suka dari kecil. Kalau saya sekarang renungkan kembali, salah satunya juga karena bagaimana saya dibesarkan oleh ayah saya. Anda tahu cerita saya bagaimana saya besar di Jerman, dan saya pernah katakan saya dulu sering waktu tinggal di Jerman ke Belanda. Karena dari rumah saya tinggal di Jerman barat sekali, ke Belanda naik mobil cuma 1 jam. Dan saya sering ke Belanda 2 alasan. Alasan pertama, adik dari ibu saya, kakak dari ibu saya, menikah dengan orang Belanda, akhirnya tinggal di Belanda. Jadi saya punya tante, om dan sepupu di Belanda, jadi kita sering ke rumah mereka. Setahun bisa berkali-kali. Tapi alasan kedua kita sering ke Belanda adalah, karena di Belanda ada banyak bahan makanan Indonesia, karena Belanda penuh dengan orang Indonesia. Jadi ibu saya suka ke Belanda sekali ke toko khusus Indonesia untuk belanja hal-hal yang dia nggak ketemu di Jerman. Seperti sambal, seperti beras, seperti kecap manis, juga Indomie, karena itu selera kita semua. Dan banyak hal lain-lainnya. Anda tahu saya kasih Indomie ke teman Jerman, mereka pun suka. Tapi begini, kita sering ke sana. By the way, itu juga sebabnya jangan heran kalau saya ini bisa makan seperti orang Indonesia. Banyak orang kaget, kamu kok bisa makan pedas? Tapi mungkin kemungkinan besar di seluruh kantor gereja, gak ada yang bisa makan lebih pedas dari saya. Kemungkinan besar ya. Saya merasa saya makannya cukup pedas. Bahkan Anda semua kenal adik saya yang wajahnya benar-benar kayak orang bule. Kalau dia makan di resto atau di warung, bahkan pelayan pun kaget. Dia bisa makan cabai rawitnya banyak. Karena memang walaupun orang Jerman, tapi dari dulu dari kecil oleh ibu kita, sekali-sekali dia juga masak Indonesia walaupun tinggal di Jerman. Sehingga dari kecil sudah terbiasa makan seperti itu. Jadi intinya apa? Kita sering ke Belanda. Dan satu hal yang selalu kita lakukan, kalau sudah selesai belanja ke rumah om tante, ayah saya, hal yang pertama mau hujan gak hujan, dia akan berjalan. Karena mereka tinggal di dekat dengan yang namanya danau atau laut. Dan ada satu rute jalan yang enak sekali, pemandangannya bagus dan hampir selalu saya ikut. Jadi ayah saya itu jalan bisa, gak tahu, 1 jam, 2 jam dan saya sangat senang untuk ikut. Tapi waktu sudah menuju atau sudah sampai di satu titik yang paling jauh dan waktunya untuk berbalik, di sana saya sudah merasa selalu menyesal. Kenapa ya saya ikut? Jadi sebelumnya senang karena pengen, karena memang bagus. Tapi setelah menyesal, mungkin kita juga sering begitu. Sebelumnya kita senang mau lakukan sesuatu, setelah itu menyesal. Contohnya apa? Mau makan pedas, senang. Pas sudah kepedesan menyesal. Ya kan sering kali kayak gitu. Tapi itu saya jalan, sudah di tempat yang jauh terus menyesal. Kenapa ya saya ikut? Tapi saya selalu bisa bersyukur satu hal. Saya tahu ternyata saya jalan sama ayah saya dan adik saya ikut. Itu cuma singkat sebenarnya, cuma sementara. Setelah ini saya bisa kembali ke rumahnya, saya bisa nonton film, saya bisa lakukan banyak hal. Puji Tuhan, hal-hal yang berat hanya sementara.
Begitu pula di kehidupan kita, hal-hal yang berat pun yang terjadi di sini, kata Paulus, itu cuma sekejap dibanding dengan kekekalan. Jadi sebenarnya ada hal yang bagus. Kalau semuanya seperti uap, seperti sementara. Coba semua yang setuju katakan amin. Itu kalau kita mau melihat secara positif ya, kata sia-sia ini yang Salomo gunakan. Tapi Salomo ini nggak positif, dia negatif. Dia gunakan kata uap bukan cuma sementara, maksud dia juga adalah nggak berarti, hampa. Bentar aja terus hilang. Jadi kok bisa Salomo itu begitu negatif? Coba kita baca ayat 3-4. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ini juga kata yang begitu sering keluar di kitab pengkhotbah, di bawah matahari. Kita harus mengerti apa artinya di bawah matahari. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di mana? Di bawah matahari. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Seakan-akan semuanya nggak ada arti. Kita lompat ayat 8-11. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Makanya Salomo simpulkan semuanya sia-sia, kesia-siaan belaka. Tapi kalau kita seandainya cuma baca dengan pengertian yang sampai di sana tanpa kita selidiki, kita cuma baca beberapa ayat ini tanpa membaca seluruh konteksnya, kita akhirnya bisa tersesat dan mengatakan, oh iya hidupnya memang kayak gini. Tapi tahukah Anda kalau kita sabar dan baca sampai akhir semua pasal, kita dapat pengertian ternyata sia-sia kalau di bawah matahari. Dan di bawah matahari adalah gambaran bagi mereka yang bersusah payah tanpa Tuhan. Hanya untuk dunia ini tanpa mengenal Sang Gembala. Sehingga apapun yang terjadi, mau dia mau kaya, mau dia itu miskin, mau dia hebat, gak hebat, sama aja bohong pada akhirnya. Dia gak akan mengalami kekalahan dengan Tuhan. Semuanya sia-sia. Tapi kalau Anda dan saya mengenal Sang Gembala, kita dekat dengan Dia, maka tidak ada satupun hal yang menjadi sia-sia. Bahkan hal yang kecil pun kita lakukan berarti. Dan Tuhan memberikan tepuk tangan dari surga dan katakan, engkau adalah anakku yang setia. Terimalah upah untuk hal-hal yang engkau sudah lakukan di dunia ini. Sekali lagi, saya nggak tahu apa yang menanti kita di tahun 2024. Tapi selama kita dekat dengan Dia, berjalan dengan Dia, kita tahu Dia gembala kita, semua akan baik-baik saja. Untuk merangkum khotbah saya cuma mau mengatakan begini dan saya minta tim Praise and Worship sudah boleh maju ke depan. Ternyata hanya satu hal yang perlu di tahun 2024. Coba Anda ingat ya, ini kesimpulan khotbah saya. Ternyata hanya satu hal yang perlu di tahun 2024. Dan bukanlah Yesus pun pernah mengatakan hal yang persis sama kepada Marta di dalam Lukas 10 ayat 42. Di mana Yesus katakan, saya kutip, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus, habiskan waktu dengan Dia. Tahun 2024 cuma satu yang penting. Kita semua close, kita semua dekat dengan Tuhan Yesus. Saya akan menutup dengan sekali lagi membacakan Mazmur 23. Ini Mazmur yang sama yang sudah kita baca di awal khotbah. Tapi saya ingin sambil saya baca kita renungkan. Apakah kita sungguh-sungguh memahami makna, apa artinya kalau seorang gembala benar-benar menyertai kita. Saya baca lagi ya, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku di air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Untuk kemuliaan Dia, bukan untuk saya. Tapi semua orang bisa mengagungkan Tuhan karena melihat hidup kita. Lanjut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku bahkan kapan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Kita diingatkan
Sebagai manusia mungkin banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang kita alami, di mana kita nggak tahu seharusnya bagaimana melangkah, tapi kita diingatkan di sana Tuhan Yesus hadir. Dia adalah gembala yang baik, yang menyertai, yang menolong. Entah keadaannya semuanya lagi baik atau keadaan lagi buruk, sama saja sebab Engkau beserta kita dan mampukan kami untuk ingat hal ini bukan cuma hari ini saja setelah mendengar khotbah, tapi sepanjang tahun ini apapun yang terjadi kita renungkan kembali. It's going to be well, semua akan baik-baik saja. Sebab Yesus besertaku. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda diberkati Tuhan, amin.